Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, tak kekurangan apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oke, baiklah teman-teman. Pada malam hari ini, saya akan membawakan satu buah renungan yang dimana ayatnya dikutip dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke teman-teman, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang pula yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik, karena mereka terlalu terlena dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur itu. Hari ini, mari kita fokus kepada bagaimana besarnya kuasa di balik ucapan syukur. Mari kita lihat kisah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39, yang dimana juga tertulis dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan, tetapi jumlah yang ada terlalu sedikit untuk itu. Lantas, apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa jumlah kecil makanan tersebut. Dan sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Itu tertulis di dalam kitab Matius 15 ayat 36. Ajaib bukan? Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, di mana tertulis di kitab Ayub ayat 37 sampai 38. Apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Apa yang membuat hal mustahil itu kemudian mungkin? Banyak yang bertanya pasti seperti itu teman-teman. Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur tadi. Seperti yang tercatat dalam ayat 36 di atas. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas ada kuasa di dalam ucapan syukur. Seorang hamba Tuhan pernah merinci pentingnya ucapan syukur itu. Ia berkata bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, yang pertama, menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, berserah sepenuhnya. Yang ketiga, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehendak Tuhan. Yang keempat, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang kelima,
membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Yang keenam, meninggalkan segala keinginan pribadi kita dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Yang ketujuh, mengambil segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Yang kedelapan, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di depan sana. Dan masih banyak lagi teman-teman hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Sesulit-sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin teman-teman sering mendengar ayat itu, di mana ayat itu tertulis dalam kitab Filipi ayat 4-6. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu dilakukan dalam doa dan permohonan, yang dimana harus kita sertai dengan ucapan syukur. Lalu, mari lihat ayat berikut ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apakah kita hanya perlu bersyukur dalam sebagian hal saja? Hanya ketika semuanya berjalan baik? Atau ketika berjalan buruk? Ayat ini mengatakan tidak. Kita diminta untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jadi bila teman-teman dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, kita harus selalu mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah sebenarnya dalam Kristus bagi kita. Ingat pula bahwa penyampaian ucapan syukur pun harus dilakukan dalam nama Yesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 20. Seperti mukjizat yang terjadi di atas, hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita, di mana seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keadaan keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur kita, sehingga mukjizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin tidak terjadi. Pasti semuanya bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita hari ini. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Dan kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah putus asa atau hilang harapan atas apa yang kita alami.
semua itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa dan hanya akan menutup turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Sebaliknya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari dalam hati kita, ucapan syukur yang tulus dari hati kita, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya, yang dimana itu yang terbaik bagi kita. Demikianlah teman-teman renungan yang bisa saya berikan pada hari ini. Kiranya apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini bisa berguna bagi kehidupan teman-teman dan bisa diterapkan dalam diri teman-teman dan bisa kita aplikasikan kepada sesama kita. Demikian, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.